Baik, selamat pagi siswa-siswi SD Presiden yang Pak Adit sayangi dan Pak Adit banggakan. Oke, selamat pagi kelas 3 ya, selamat ya, tahun ajaran kali ini kalian sudah duduk di bangku kelas 3. Kalau tahun kemarin kalian masih di kelas 2, tapi untuk tahun ini kalian sudah di kelas 3. Nah, bertemu lagi bersama Pak Adit. Nah, tentunya minggu ini kita akan membahas pembelajaran TIK. Kalau minggu kemarin kita membahas materi PJOK, nah untuk minggu ini kita akan membahas tentang pembelajaran TIK. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita bahas hari ini? Ya, sebelum kita mulai lebih dalam, alangkah baiknya kalian berdoa agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan lanjut materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, seperti yang tadi Pak Adit janjikan, materi kali ini adalah mengenal program pengolah kata. Nah, di bab 1 ini kita akan membahas tentang program pengolah kata. Ada yang sudah tahu atau belum nih, program pengolah kata itu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke, nah kalau di kelas 2 yang lalu itu kalian sudah mengenal program pengolah gambar atau aplikasi pen ya yang kita gunakan. Nah, di situ kalian bisa menggambar. Nah, di program pengolah kata ini tentunya kalian dapat mengolah kata ya, kata demi kata yang akan kalian olah. Nah, kalau di aplikasi pen kalian sudah mengenal ya, sudah tahu ya. Nah, di program pengolah kata ini adalah hal yang baru untuk kalian. Nah, kita lihat ya, selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan kayaknya, betul, ada tujuan pembelajarannya. Jadi di bab 1 ini tujuan pembelajarannya itu yang pertama mengenal program pengolah kata dan fungsinya ya. Jadi nanti kalian dapat mengenal program pengolah kata serta fungsinya. Nah, yang kedua, kalian nanti akan dapat menjelaskan tampilan layar pada program Microsoft Word. Nah, yang ketiga, nanti kalian akan bisa menyebutkan menu dan icon di program Microsoft Word serta fungsinya. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya, tuh ada 3 ya. Nah, seperti apa yang tadi Pak Adit tanyakan, apa itu program pengolah kata? Ya, pengolah kata. Program pengolah kata merupakan perangkat komputer yang digunakan untuk membuat atau mengolah dokumen yang berbentuk teks ya. Jadi di sini nanti kalian dapat membuat cerita, membuat puisi dan sebagainya. Ya, di sini sudah jelas ya pengertiannya. Jadi dapat kalian pahami pengertian dari program pengolah kata itu apa. Nah, ini ya sudah ada pengertiannya. Nah, selanjutnya ada macam-macam program pengolah kata ya. Sama di program pengolah gambar juga banyak macam-macamnya ya. Ada TuxPaint, ada pen. Nah, yang kita pelajari tahun kemarin itu pen. Nah, di sini di program pengolah kata juga banyak macam-macamnya ya. Yang pertama ada apa nih? Nah, yang pertama ada Microsoft Wordpad. Nah, yang kedua ada Writer atau Open Office Writer. Nah, yang ketiga ada Microsoft Word. Nah, ini adalah ketiga macam program pengolah kata ya. Fungsinya hampir sama untuk mengolah kata ya, atau mengolah dokumen ya, bisa membuat cerita, puisi dan sebagainya. Ya, ini lebih sering mengetik. Jadi nanti kalian akan lebih sering mengetik karena mengolah kata ya. Nah, selanjutnya ada apa ya? Yang akan kita pelajari ini
hanya Microsoft Word ya, jadi bukan ketiga-tiganya ya, bukan WordPad, bukan juga Open Office Writer, tapi yang akan kita bahas lebih dalam itu yaitu Microsoft Word ya. Nah, ini ada logonya, jadi logo Microsoft Word ini seperti ini ya. Oke, sudah jelas. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada langkah-langkah untuk membuka program Microsoft Word. Nah, yang pertama langkahnya klik logo Windows di kiri bawah. Nah, yang kedua klik All Programs, dan yang ketiga pilih Microsoft Word. Nah, ini langkahnya hampir sama seperti langkah yang digunakan untuk membuka program aplikasi Paint ya. Kalau aplikasi Paint yang pertama itu logo Windows ya, diklik. Nah, terus kedua klik All Program, yang terakhir langkah terakhirnya pilih aplikasi Paint atau program aplikasi Paint. Nah, kalau di Microsoft Word ini yang ketiga pilih Microsoft Word, langkah pertama dan keduanya hampir sama. Nah, karena tujuannya kita saat ini adalah membuka program aplikasi Microsoft Word ya. Jadi ini langkahnya nih, yang pertama, ini langkah kedua, dan ini langkah ketiga. Oke ya, thank you. Baik, materi hari ini cukup ya, yang Pak disampaikan tadi. Ada pengertian dari program pengolah kata, terus ada juga macam-macam dari aplikasi program pengolah kata. Tadi ada WordPad, ada Open Office Writer, dan yang terakhir ada Microsoft Word. Nah, yang kita bahas lagi lebih dalam. Nah, terus juga yang terakhir tadi ada langkah-langkah untuk membuka program aplikasi Microsoft Word ya. Jadi Pak ditekankan sekali lagi, program pengolah kata adalah merupakan program yang digunakan untuk membuat dokumen ataupun teks ya. Nah, jadi kalian nanti bisa membuat cerita, puisi, dan sebagainya. Nanti kalian akan lebih sering mengetik menggunakan keyboard ya pada PC atau komputer ataupun laptop kalian. Nah, kalau pada aplikasi Paint tahun lalu kalian lebih sering menggambar, tapi kalau di program pengolah kata ini kalian akan lebih sering mengetik menggunakan keyboard pada laptop ataupun komputer kalian. Oke, sebelum Pak ditutup ya materi hari ini, Pak Adit berikan tugas pada kalian berupa soal latihan ya tugasnya. Nah, jadi Pak Adit nanti akan berikan link tugasnya. Nah, kalian bisa lihat di grup kelasnya. Nanti linknya nanti akan Pak Adit berikan ke wali kelasnya. Nanti kalian tinggal klik saja linknya, nanti akan langsung muncul tugasnya. Tugasnya berupa soal latihan, dan soalnya pun tidak akan jauh dari apa yang telah kita bahas hari ini. Nah, selain Pak Adit kirimkan di grup kelasnya, Pak Adit juga kirimkan tugasnya di Google Classroom. Jadi nanti kalian bisa lihat Google Classroom kelas 3 untuk pembelajaran TK. Nah, Pak Adit kirimkan juga tugasnya di situ. Nah, batas waktu pengumpulan tugas sampai hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Oke, sampai sini cukup ya untuk materi pembelajaran TK hari ini. Nanti 2 minggu ke depan kita akan bertemu kembali di pembelajaran TK, dan kita akan membahas tentang tampilan layar pada program pengolah kata Microsoft Word ya. Nah, untuk minggu ini Pak dirasa cukup ya. Tetap semangat walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah masing-masing, dan selalu kita doakan agar pandemi virus corona ini cepat berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali, kita dapat belajar kembali di sekolah seperti biasanya. Oke, tetap semangat, sehat selalu, salam Presiden.